Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bittaqwallah, faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Segala puja-puji syukur untuk milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, wabil khusus nikmat iman, Islam dan ihsan hingga hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus menghangatkan hati kita dengan iman dan takwanya. Tidak lupa pula salawat teriring salam selalu terlimpah curahkan kepada junjungan alam, yaitu Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, khatib pada kesempatan kali ini berwasiat untuk khatib pribadi khususnya dan umumnya bagi kita semua untuk terus meningkatkan takwa dimanapun kita berada. Pesan ini sejalan dengan wasiat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau dimanapun engkau berada. Bagaimanapun keadaan kita hari ini, siapapun kita, besar kecil kaya miskin tinggi rendah jabatanmu, maka nilai tertinggi seorang beriman adalah takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang bertakwa adalah orang yang gemar menghiasi kehidupannya dengan amal saleh. Karena sesungguhnya ciri-ciri penghuni surga yang Allah sebutkan berkali-kali di dalam Al-Quran ada dua, yaitu allazina amanu wa amilus shalihat, adalah orang yang mau beriman dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan gemar beramal saleh. Maka tidak sempurnalah iman seseorang jika tidak dibarengi dengan memperbanyak amal saleh. Pun salah orang yang memperbanyak amal kebaikan namun tidak dibarengi dengan iman. Fahabitat amaluhum fid dunya wal akhirah. Maka sia-sialah amal dia di dunia maupun di akhirat, walaupun dia memperbanyak amal tapi tidak dibarengi dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebagai manusia, maka kita memiliki fitrah, yaitu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam ujian. Dalam surah Al-Baqarah ayat 155 Allah menyampaikan, "Wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirus sabirin." Dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit saja rasa takut dan juga kelaparan dan kekurangan harta, dan juga rasa takut akan kematian dan rasa takut akan sakit. Wa basyirus sabirin, dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Maka jikalaulah kita memperhatikan ayat ini, kita akan memahami sungguh dunia ini hanyalah tempat meninggal, bukan tempat tinggal selama-lamanya. Dunia ini adalah tempat ujian yang harus kita hadapi. Setinggi apapun, seberat apapun ujian yang akan kita hadapi, maka bersandarlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sungguh Allah tidak akan memberikan ujian kecuali sesuai dengan kemampuan hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan ujian kecuali sesuai dengan kemampuan hamba-hambanya. Maka jamaah hadirin salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, mari perkuat iman kita, perkuat takwa kita, dan perbanyak amal saleh kita. Jangan biarkan setan masuk ke dalam diri kita
ataupun masuk dalam kegiatan-kegiatan kita sehingga kita menjadi pribadi yang jauh dari nilai-nilai agama. Kita sebagai para laki-laki memiliki tugas yang berat dan besar di atas muka bumi ini. Maka sandaran kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Segala niat, amal, perbuatan kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, dan Allah selamanya. Lillahi ta'ala. Karena ternyata di tahun 2023 data nasional menyatakan bahwasanya pada tahun 2023 pelaku bunuh diri paling banyak dilakukan oleh para laki-laki. Maka olehnya usini wa iyyakum bittaqwallah, apapun kondisi kita, dimanapun kita berada, maka pegang teguhlah apa yang telah dititipkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Jangan jauh dari agama, jangan tinggalkan syariat. Salatlah ketika datang waktunya, berpuasalah sesuai dengan perintah Allah dan Rasulullah, tunaikanlah zakat, perbanyaklah amal soleh, maka diri kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal apapun. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman dalam surah Al-Insyirah ayat ke-5 dan 6, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya di setiap kesulitan akan ada kemudahan. Diulang lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-6, sesungguhnya di setiap kesulitan ada kemudahan. Allah menyampaikan dua kalimat yang sama, namun ternyata memiliki makna yang luar biasa. Allah mengatakan usrun, yang bermakna kesulitan. Dalam bahasa Arab, usrun adalah kesulitan yang disepakati oleh seluruh manusia bahwasanya itu memang betul-betul sulit. Ada kesulitan yang tidak disepakati oleh manusia, ada dengan bahasa Arab sa'bun. Kemudian ada kemudahan yang disepakati oleh manusia disebut dengan dalam bahasa Arabnya yusrun. Padahal dalam bahasa Arab yang lain kemudahan pun bisa dikatakan sahlun. Kenapa Allah tidak menggunakan sa'bun dan sahlun? Untuk menunjukkan bagaimana besarnya pertolongan Allah terhadap berbagai macam kesulitan yang akan engkau hadapi. Di sana disebutkan al-usri dengan menggunakan alif lam. Maka dalam ilmu bahasa Arab, sesungguhnya ketika sesuatu disebutkan dengan alif lam, benda itu, sesuatu itu hanyalah satu. Tapi ketika tidak menggunakan alif lam, maka sesuatu itu bisa berjumlah banyak dan tidak diketahui. Allah mengatakan al-usri dua kali dengan menggunakan alif lam, tapi menyebutkan yusron dua kali tanpa menggunakan alif lam. Maka dari sini kita bisa belajar sesungguhnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala jauh lebih banyak, jauh lebih besar daripada kesulitan yang Beliau berikan kepada kita. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita belajar betul bagaimana sejarah mencatat dengan tinta emasnya. Bagaimana kisah Bunda Hajar yang mana diberikan ujian demi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ujian itu alangkah sangat berat dan besarnya tentu bagi seorang wanita. Salah satu ujian yang Allah catat dalam Al-Qur'an bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam menaruhnya di suatu lembah yang tidak ada pohon-pohonan satupun. Menaruhnya hanya berdua dengan anak bayi yang masih kecil sekali. Kemudian Nabi Ibrahim pun meninggalkannya tanpa sepatah kata pun. Bunda Hajar pun mengajar Nabi Ibrahim alaihissalam dan bertanya, wahai suamiku, kenapa engkau tinggalkan kami di sini? Nabi Ibrahim tidak menjawab. Kemudian pertanyaan yang kedua, wahai suamiku, kenapa engkau meninggalkan kami di sini? Pun sama, Nabi Ibrahim tidak menjawab sedikit pun. Karena cerdasnya Bunda Hajar, pertanyaannya pun dirubah. Pertanyaan yang penuh dengan keimanan. Ahadza min amrillahi, wahai suamiku, apakah ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala? Dijawab oleh Nabi Ibrahim, betul, inilah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Mendengar jawaban itu, maka jiwa yang penuh keimanan pun menjawab dengan penuh jawaban yang luar biasa. Bunda Hajar mengatakan, kalau memang ini perintah dari Allah, maka Allah tidak akan pernah meninggalkan kami. Ditinggalkanlah Bunda Hajar berduaan dengan putra Ismail, dengan bayi Ismail. Akhirnya beliau pun bersandar di suatu tempat yang hari ini sandarannya disebut dengan Hijr Ismail.
Bergeraklah Bunda Hajar untuk mencari makanan dan minuman karena perbekalan sudah habis. Ketika Bunda Hajar bergerak beberapa langkah dengan penuh hati yang tulus, dengan penuh husnuzon dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, disitulah tempat berpijak Bunda Hajar yang hari ini dinamakan dengan Bukit Sofa. Sofa artinya bersih suci dari prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Berjalan selama 7 kali bolak-balik dari Sofa ke Marwah. Kenapa disebut Sofa? Karena Bunda Hajar berharap dengan harapan yang sangat tinggi sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dan harapan yang tinggi ini disebut dengan Marwah. 7 kali bolak-balik tanpa mendapatkan apapun, Bunda Hajar tidak pernah mengeluh. Kenapa? Karena sesungguhnya Bunda Hajar yakin pertolongan Allah itu sangat dekat. Disitulah Bunda Hajar akhirnya mendapatkan pertolongan Allah. Bunda Hajar yang berusaha ternyata menghasilkan putranya Ismail. Keluarlah air yang penuh dengan mukjizat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dari kaki seorang bayi. Dikejarlah oleh Bunda Hajar dan disebutlah oleh Bunda Hajar air tersebut Zam-Zam. Air Zam-Zam ini bermakna berkumpul dan jangan pernah habis. Lihat bagaimana Allah mendesain ujian yang begitu luar biasa kepada Bunda Hajar. Namun ternyata pertolongannya jauh lebih besar dan jauh lebih banyak. Bahkan usaha Bunda Hajar yang mana mencari makanan dan minuman untuk anak bayinya, hari ini usaha tersebut disebut dengan sa'i. Sa'i artinya berusaha, dan siapapun yang melaksanakan sa'i di tanah suci bolak-balik 7 putaran, maka pahalanya akan sampai ke Bunda Hajar. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Demikian apa yang bisa Khatib sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Berpegang teguhlah tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saat perintah itu datang, lakukanlah dengan penuh keikhlasan, taat tanpa tapi, patuh tanpa syarat. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma ansur ikhwanana wa ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansurna wa ikhwanana fi Palestin wa bi kulli sayyidil muslimina 'amma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.